Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Khofifah, NIM T 2018-4088. Di sini saya sebagai presentator pertama akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah penilaian. Sedangkan pengertian menurut jika dikaitkan dengan pembelajaran, evaluasi adalah proses pengumpulan data hasil belajar peserta didik yang berkaitan dengan kemampuan sikap, kemampuan pengetahuan, dan kemampuan keterampilan. Yang selanjutnya adalah fungsi dari evaluasi pembelajaran. Fungsi yang pertama adalah menggambarkan penguasaan suatu kompetensi peserta didik. Yang dimaksud di sini adalah dengan adanya evaluasi, kita sebagai guru akan mengetahui apakah peserta didik ini sudah menguasai suatu kompetensi atau belum. Kemudian fungsi yang kedua adalah membantu peserta didik menemukan kekurangan dan kelebihan dalam dirinya. Yang dimaksud di sini adalah kita sebagai guru akan mengetahui peserta didik ini mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam bidang apa. Yang ketiga adalah menemukan kesulitan peserta didik dalam belajar. Kemudian yang keempat adalah membantu mengembangkan dan menemukan prestasi peserta didik. Dengan adanya evaluasi ini, kita sebagai guru akan menemukan kelebihan peserta didik. Dengan begitu, kita bisa membantu peserta didik untuk mengembangkan prestasinya. Kemudian yang kelima adalah alat diagnosis yang membantu guru menemukan apakah peserta didik ini perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Kemudian yang terakhir adalah tujuan dari evaluasi pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu adalah melacak kemajuan peserta didik. Nah, artinya dengan adanya evaluasi pembelajaran ini, kita bisa mengetahui apakah peserta didik kita ini mempunyai peningkatan atau penurunan dalam atau selama proses pembelajaran. Yang kedua adalah mengecek ketercapaian kompetensi peserta didik. Seperti yang sudah dijelaskan pada fungsi tadi, dengan adanya evaluasi pembelajaran, kita sebagai guru akan mengetahui apakah peserta didik ini sudah menguasai kompetensi tertentu atau belum. Kemudian yang ketiga adalah mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Dengan adanya evaluasi, kita bisa mengetahui kompetensi yang mana yang belum dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi peserta didik. Maksudnya, dengan adanya evaluasi ini, kita bisa mengetahui apabila peserta didik kita ini mempunyai penurunan dalam proses pembelajaran atau nilai di bawah KKM, maka kita sebagai guru juga akan bisa melakukan perbaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatul Mukarromah, NIM T 2018-4105. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam evaluasi pembelajaran. Nah, pada dasarnya, evaluasi pembelajaran itu terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu adalah tes, dan yang kedua adalah non-tes. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai tes. Tes itu merupakan suatu alat ukur yang berbentuk serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Dan tes ini digunakan untuk mengukur suatu keterampilan tertentu. Bentuk tes itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tes tulis, kemudian yang kedua ada tes lisan, dan yang ketiga itu ada tes perbuatan atau tes tindakan. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai tes lisan. Tes tulis, mohon maaf. Nah, jadi di dalam tes tulis itu ada beberapa bentuk tes. Yang pertama itu ada tes uraian dan juga ada tes objektif. Nah, tes uraian itu merupakan suatu tes yang menghendaki jawaban berbentuk uraian.
Nah, uraian di sini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang uraian yang sifatnya terbatas, ada uraian yang sifatnya itu bebas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tes objektif, masih berkaitan dengan tes tulis. Nah, tes objektif itu merupakan suatu tes yang diberikan kepada peserta didik, kemudian peserta didik menjawab tes tersebut dengan cara memilih salah satu di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan oleh penguji atau guru. Nah, tes objektif ini terbagi lagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu ada pilihan ganda ataupun multiple choice, ini yang paling banyak digunakan. Kemudian yang kedua ada yang berbentuk matching atau menjodohkan, kemudian ada yang melengkapi, dan yang terakhir itu ada berbentuk tes benar salah atau true false. Itu yang tes objektif. Kemudian yang selanjutnya itu ada tes lisan. Tes lisan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pendidik kepada peserta didik secara langsung melalui tatap muka, dan kemudian peserta didik menjawabnya juga melalui lisan. Nah, biasanya sebelum melakukan tes lisan ini, seorang penguji ataupun pendidik itu harus mempersiapkan daftar-daftar pertanyaan dan juga pedoman penskoran. Kenapa dibutuhkan pedoman penskoran? Karena jawaban dari tiap-tiap peserta didik itu pasti akan berbeda-beda. Jadi ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap, seperti itu. Jadi dibutuhkan sebuah pedoman penskoran. Nah, yang selanjutnya itu adalah tes perbuatan atau tes tindakan. Tes perbuatan ataupun tes tindakan itu merupakan suatu tes yang menghendaki jawaban berupa perilaku yang ditampilkan oleh peserta didik atau keterampilan yang ditunjukkan oleh peserta didik. Nah, misalnya kalau di dalam pembelajaran Al-Quran Hadis atau mata pelajaran Al-Quran Hadis, itu biasanya tes perbuatan yang diberikan oleh guru ialah seperti siswa diminta untuk membaca surat-surat di dalam Al-Quran ataupun mengaji sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Nah, biasanya nanti penilaiannya itu dari tes keterampilan itu, guru itu dapat menilai apakah siswa itu sudah dapat menguasai keterampilan mengaji atau belum. Nah, misalkan sudah sesuai dengan tajwidnya atau belum, ataupun sesuai dengan makhorijul hurufnya atau tidak, seperti itu. Nah, itu tadi seputar evaluasi berbentuk tes. Selanjutnya, evaluasi berbentuk non-tes akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Nur Fitriani, NIM T 2018-4113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik evaluasi non-tes. Menurut Wityoko 2013, teknik evaluasi non-tes ini itu digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa yang berkenaan dengan soft skill ataupun yang berhubungan dengan tingkah laku siswa yang diperbuat atau dilakukan. Teknik evaluasi non-tes ini penilaiannya dilakukan dengan cara tanpa menguji siswa, akan tetapi dilakukan dengan pengamatan secara sistematis atau observasi, melakukan wawancara, menyebarkan angket, dan juga memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen. Teknik non-tes ini merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, ataupun kepribadian peserta didik. Ada beberapa teknik non-tes yang dapat dilakukan untuk mengukur hasil belajar siswa. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Observasi adalah cara untuk mendapatkan suatu informasi, yaitu dengan cara mengamati suatu objek secara cermat, terencana, dan juga sistematis. Observasi itu merupakan kegiatan pengamatan langsung terhadap peserta didik dengan memperhatikan tingkah lakunya. Teknik yang kedua yaitu dengan cara wawancara. Wawancara itu adalah suatu kegiatan tanya jawab ataupun percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung ataupun melalui perantara. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh suatu informasi
yang digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu dengan cara menyebarkan angket. Menurut Susilo Raharjo dan Gutnanto, angket atau kuesioner itu adalah suatu teknik atau cara untuk memahami siswa dengan mengadakan komunikasi tertulis, yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik. Selanjutnya yang keempat yaitu dengan cara studi kasus. Studi kasus adalah studi yang mendalam dan komprehensif tentang peserta didik, kelas ataupun sekolah yang memiliki kasus tertentu. Selanjutnya yang terakhir yaitu dengan cara melakukan daftar cek ataupun checklist. Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Penilai itu tinggal memberikan tanda checklist ataupun centang pada tiap-tiap aspek yang sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soki Sabila Rosad, NIM T20184123. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran Kurdis berbasis HOTS dan LOTS. Konsep dasar evaluasi pembelajaran Kurdis berbasis HOTS dan LOTS merupakan penggunaan pola berpikir dari level rendah sampai tingkat tinggi pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran Kurdis. Di dalam konsep ini terbagi menjadi 3 domain atau kemampuan intelektual. Antara lain domain kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, psikomotorik, keterampilan. Baik, saya ke domain kognitif. Domain kognitif ini memiliki 6 jenjang kemampuan, antara lain pengetahuan, kemudian pemahaman, penerapan, sintesis, analisis, dan evaluasi. Di dalam jenjang ini terdapat kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional tersebut digunakan dengan tujuan untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Kemudian domain afektif. Domain afektif ini seperti definisi domain afektif ini sikap, maksudnya sikap. Nah, domain afektif ini juga memiliki beberapa jenjang kemampuan. Antara lain kemauan menerima, kemauan menanggapi atau menjawab, dan menilai. Yang selanjutnya, yang keempat adalah organisasi, di mana di dalam jenjang ini juga terdapat kata kerja operasionalnya yang digunakan untuk mempermudah juga atau bisa sebagai bahan evaluasi yang tentunya untuk mempermudah guru. Yang selanjutnya adalah domain psikomotor, di mana domain psikomotor itu aspek keterampilan. Di dalam aspek keterampilan tersebut, kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagian yang lainnya itu merupakan sebuah evaluasi dari tahap kemampuan keterampilan ini atau domain psikomotor ini. Domain psikomotor ini terdapat juga ya kata kerja operasionalnya. Baik, cukup sekian dari saya.
Saya Sauki Sabila Rosad undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan kurang dipahami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan karakteristik, evaluasi atau penilaian soal HOTS. Berikut ini karakteristik soal HOTS. Yang pertama yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. The Australian Council Education Research ASER menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses menganalisis, merefleksi, memberikan argumen, menerapkan konsep pada situasi yang berbeda, menyusun dan menciptakan. Namun sebenarnya berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berargumen, dan keterampilan suatu kompetensi penting dalam dunia modern sehingga wajib dimiliki oleh siswa. Yang kedua yaitu berbasis permasalahan kontekstual. Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, siswa diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Di dalam permasalahan kontekstual untuk mengukur bagaimana keterampilan siswa untuk menghubungkan suatu masalah, menginterpretasikan, menerapkan, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks nyata. Yang ketiga yaitu menggunakan bentuk soal beragam. Dengan menggunakan bentuk soal yang beragam ini bertujuan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan siswa. Hal ini penting diperhatikan oleh guru agar penilaian yang dilakukan dapat menjamin prinsip objektif. Artinya, hasil penilaian yang dilakukan oleh guru dapat menggambarkan kemampuan siswa sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indris Dayuli, NIM T 2018-4108. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Nah, yang pertama yaitu menganalisis KD yang akan dibuat menjadi soal-soal HOTS. Nah, di sini guru perlu untuk memilih KD yang akan dijadikan soal HOTS karena KD yang ada itu belum tentu dapat atau belum tentu bisa dijadikan soal HOTS. Nah, lalu yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi soal. Nah, adapun kisi-kisi soal yang saya dapat yaitu yang pertama menganalisis KD untuk menjadi soal HOTS yang saya sebutkan di awal tadi. Lalu yang kedua yaitu menyusun atau mencari materi pokok yang berkaitan dengan soal-soal HOTS tersebut. Lalu yang ketiga yaitu menyusun indikator soal. Yang keempat yaitu menentukan level kognitifnya. Lalu yang kelima yaitu menentukan atau baru membentuk soal yang akan dibuat menjadi soal HOTS. Jadi soal HOTS akan dapat digunakan atau dapat dijadikan soal ketika sudah melalui kisi-kisi ini. Nah, lalu yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Nah, kenapa harus memilih stimulus yang menarik? Nah, karena peserta didik mulai banyak sekali yang
kurang minat bacanya. Jadi soal HOTS harus memiliki stimulus yang menarik seperti pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau pertanyaan-pertanyaan yang memang sebelumnya belum pernah peserta didik baca dan sebagainya. Nah, hal itu dapat menarik minat bacanya kembali dan dapat memahami soal-soalnya lebih teliti lagi gitu. Jadi, lalu yang keempat yaitu menulis butir-butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Jadi guru menulis soal HOTS ini menggunakan kaidah penulisan soal HOTS. Kenapa? Karena penulisan soal HOTS ini sangat berbeda dengan penulisan kaidah soal-soal pada umumnya. Nah, yang menjadi pembedanya yaitu aspek materi, sedangkan pada aspek konseptual dan aspek bahasa itu sama. Nah, lalu yang kelima yaitu membuat pedoman penskoran rubik atau kunci jawaban. Nah, penskoran rubik ini dapat kita pakai atau kita gunakan di dalam soal uraian. Untuk kunci jawaban dapat kita gunakan ke dalam soal-soal pilihan ganda yang biasanya ada ya, tidak, atau benar, salah, seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.